seharusnya sih Matrikardi dan juga Barba plus juga Levin Kurzawa juga dimainkan. Jika dimainkan sejak menit awal ini bisa memberikan satu kenyamanan untuk benteng tanggungnya Persib Bandung. Trio Alano, Maxwell dan juga Gustavo ditambah Alaidin mungkin akan memberikan ancaman buat pertahanan PSM. Nggak mau cuma jadi kerikil. Iya. Mereka ingin menjadi bukan cuma batu sandungan, tapi memang mereka ingin menjadi salah satu title contender yang benar-benar serius. Beda 1 poin dengan Persib meskipun Super League pekan ke-22 akan segera bergulir dan untuk Persib Bandung masih menyisakan 1 pertandingan yang ditabung karena ACL2 dan persaingan di papan atas semakin sangat sengit karena memang perbedaan poin yang cukup dan sangat tipis. Dan kalau kita lihat bagaimana Persija Borneo masih terus membayangi Persib Bandung dan apakah di pekan ke-22 terjadi kudeta dari puncak klasemen. Kita bahas di Gibah Bola episode kali ini. Selamat datang di Gibah Bola. Pekan ke-22. Betul. Artinya sudah hampir memasuki sepertiga akhir. Udah kayak ini ya. Malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Sepertiga akhir final third. Di final third. Dan kita lihat ada 3 pertandingan yang cukup bisa kita kategorikan big match dan juga berpotensi merubah klasemen yang ada. Yes, Persita Tangerang akan bertandang ke GBLA menghadapi Persib yang sedang terluka hatinya karena kegagalan di ACL tuh. Kemudian juga Persija Jakarta. Persija lawan PSM Makassar. Ini juga duel klasik. Ya, dan terakhir Dewa United versus Borneo. Ini duel tim yang di beberapa tahun terakhir menjadi salah satu title contender ya. Iya, betul. Nah, kita bahas dulu dari yang mana dulu nih? Gua pengen mana dulu? Persib aja langsung deh. Persib langsung daripada langsung di skip sama aja kan? Iya. Mending Persib dulu aja. Persib lawan Persita, bagaimana kemarin di pekan sebelumnya Persib no games karena memang untuk persiapan ACL2. Betul, kalau kita bicara Super League memang Persib cukup stabil di papan atas dengan kemenangan yang mereka dapatkan. Ya kalau kita bicara dari awal putaran kedua dulu, mereka cukup stabil. Oh iya. Kemenangan clean sheet. Dan di GBLA mereka belum pernah terkalahkan. Bahkan baru kebobolan 1 kali dari Borneo FC. Vinicius. Betul, Joel Vinicius. Dan gue ngelihatnya adalah Persib Bandung di Super League ini kan cukup OP ya, overpower gitu. Yeah. Dan kedatangan Persita yang lagi top-topnya nih gue ngelihat Persita musim ini di bawah asuhan Carlos Peña nih cukup luar biasa. Bagaimana perkembangan yang mereka lakukan, lalu juga bagaimana stabilnya tim ini tetap kokoh walaupun saat ini peringkat 6 tapi poinnya dengan Persebaya di peringkat 5 sama. Dan gue ngelihat Persita ini akan menghadirkan kesulitan tersendiri bagi Persib Bandung. Persib Bandung ini baru aja nih lelah banget abis main ACL tuh, walaupun kemarin nggak main di Super League di pekan 21, tapi menurut gue tidak hanya fisik tapi mental yang menurut gue yang akan lelah. Karena tadi Dita mengatakan bahwa kegagalan lolos ke babak 8 besar menjadi luka juga buat Persib Bandung. Tinggal bagaimana Coach Boyan Hodak bisa memperbaiki psikologis tim Persib Bandung itu sendiri. Gue ngelihat mungkin tetap akan ketat tentunya. Persib juga pastinya akan tetap menguasai jalannya pertandingan. Mereka punya nama-nama besar, apalagi Sergio Castel dan juga terutama Levin Kurzawa yang menurut gue udah layak untuk jadi starting line up ya. Pertama layak jadi starting line up, yang kedua udah menunjukkan bahwa match fitness atau level fitness seorang udah meningkat dan sudah berada di level terbaiknya gitu. Kalau Castle mungkin masih bisa dipertanyakan main di kesempatan kedua atau di babak kedua gitu menggantikan Andrew Yang dan sebagainya. Tapi kalau gue lihat memang Persib Bandung tetap menjadi unggulan untuk menghadapi Persita Tangerang. Tinggal gimana kekuatan lini pertahanan yang menjadi andalan selama ini Persib Bandung terus menampilkan game terbaik mereka. Barba semakin bersemangat, apalagi dengan status kapten barunya selama ACL tuh kemarin sih. Betul.
menunjukkan kepemimpinan yang cukup baik juga ya. Iya, karena 2 game terakhir Persib kan mainnya di ACL tuh, dan dua-duanya Barba. Gue mau lihat nanti di game lawan Persita kaptennya tetap Barba atau akan kembali ke Mark Klok jika Mark Klok sudah bisa membela tim Persib Bandung. Tapi gue mau lihat nanti, tapi memang lini pertahanan tetap menjadi andalan, sangat kokoh, sangat solid, baru kebobolan 11 kali musim ini. Ya, gila. Berarti dari 21 pertandingan. Berarti 0,5. Ya. Rata-rata kebobolannya per game, dan menurut gue itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau tim yang lain cuma 0,8, 0,9, tapi 0,5 mungkin lebih baik dibandingkan itu. Soalnya hitung-hitungan kasar ya. Dan gue ngelihat lini depan paling yang menjadi sorotan aja. Bagaimana mereka bisa mengkonversi setiap peluang menjadi gol. Karena semakin tim itu menciptakan gol yang banyak, semakin bisa memberikan psikologis yang baik. Walaupun gue kalau kita berkaca ya, di antara 4 tim Big Four kan, Persib menjadi tim dengan raihan gol terendah ya, dibandingkan Malut, Persija. Tapi kan kebobolannya sedikit. Tapi kan kalau mau menang ya harus golin kan. Tapi gue ngeliat kalau golin banyak itu memberikan psikologis yang baik buat tim di pertandingan selanjutnya, dan memberikan intimidasi buat lawannya. Karena lawan yang dihadapi ini Persita cukup luar biasa tricky. Mereka punya kaliber pemain yang musim ini menurut gue cukup baik, terutama pemain asing mereka. Pemain asingnya juga cukup bagus ya pembelian-pembeliannya. Dari di bawah misal ada Igor Rodriguez, Tamiran Kuzubaev, Javlon Gusainov, Pablo Garnet, Eber Besa, terus juga ada Alexa dan pemain-pemain Raiko Rodriguez yang menurut gue, dan juga Matheus Alves. Ini pemain yang siap memberikan satu lara lainnya jika Persib tidak menghadapi laga ini dengan kondisi mental yang baik. Yang kalau bicara kualitas tekniknya Persib sih udah oke banget. Udah di atas lah kalau di level seperti. Cuma kalau bicara psikologisnya mereka lagi terpojok, lagi kena hook gitu, ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persita Tangerang dengan barisan pemainnya yang cukup baik, apalagi Persita di laga pekan 21 kemarin kembali mendapatkan kemenangan yang luar biasa, kemenangan comeback ya lawan PSBS Biak. Jadi ini laga bakal seru banget, dan gue berharap Persib udah secepatnya bisa fokus kembali ke Super League, karena fokus satu-satunya Persib tinggal Super League doang. Tinggal Super League, dan memang harus kembali fokus dan kembali ke jalur kemenangan lagi. Itu paling penting. Bounce back, bagaimana ya ketika menang rayakanlah secukupnya, ketika sedih juga secukupnya aja. Dan ya memang harus berjalan kembali, liga harus berjalan kembali, dan ini adalah fokus bagaimana mereka bisa mencatatkan hat-trick sebagai juara Liga Indonesia. Potensinya sangat besar karena mereka ada di atas gitu. Dan kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Persita Tangerang agar bisa menyulitkan Boyan Hodak dan timnya. Gua pakai kata menyulitkan karena gua rasa Persib Bandung masih sangat superior di GBLA. Iya, kalau gua lihat apa yang bisa ditawarkan oleh Carlo Peña selaku pelatih dari Persita Tangerang adalah bagaimana gameplay yang cukup menarik adalah mereka kan ini kalau main di kandang terkenal dengan ball position yang sangat baik ya. Ini bagus banget lini tengahnya. Mungkin kalau bertandang ke GBLA akan ada adjusting dari pelatih Carlos Peña, ada approach yang berbeda. Mungkin bermain lebih defense, itu yang lebih masuk akal. Tetap memperkuat lini tengah karena dengan pattern 4-2-3-1, tetapi semi low block gitu. Jadi Pablo Garnet, Raiko Rodriguez mungkin lebih mundur dalam mengisi lini tengah dari Persib Tangerang menghadapi Persib Bandung, dan memanfaatkan serangan balik, karena gue ngelihat kecepatan dari Reiko, Hoki Caraka bahkan Eber Besa ini bisa menjadi perusak pertahanan dari Persib Bandung yang walaupun kita tahu baru kebobolan 11 gol musim ini. Teja Pakualam sangat wangi banget juga main di GBLA. 12 kali clean sheet. 12 kali clean sheet kemarin dia. Iya, yang mengoreksi kita ya. Iya, koreksi. Karena Adri Tani itu 15 ya? 15. Berarti 3 lagi nih. 4 lagi udah pemilik clean sheet terbanyak, seorang Teja Pakualam. Dan gue ngelihat nama-nama yang tadi gue sebutkan dengan gameplay yang coba ditawarkan oleh Carlos Peña ini bisa banget punya potensi ya
potensi, gue lagi-lagi bicara potensi untuk memberikan masalah untuk Persib Bandung. Tapi tinggal Persib Bandung gimana mengantisipasinya di pertahanan mereka. Seharusnya sih Matrikardi dan juga Barba plus juga Levin Kurzawa juga dimainkan. Jika dimainkan sejak menit awal, ini bisa memberikan satu kenyamanan untuk benteng tangguhnya Persib Bandung. Iya, kita lihat bagaimana komposisi bukan anyar sih, tapi bagaimana formula-formula baru yang diberikan oleh Boyan Hodak di lini belakang dengan Eliano Reinders kemarin main di kanan, kemudian juga Frans Putros sebagai DM. Ini sebenarnya cukup dinamis, cukup berhasil lah ya kemarin. Nah, di pos back kiri kemarin Dewangga menjadi eksploitasi, kemudian juga titik lemah lah ya. Iya, titik lemah dan juga banyak dijadikan kambing hitam atas kegagalan Persib salah satunya gitu. Apakah Kurzawa yang akan dimainkan di situ atau meletakkan kembali Dewangga? Eliano di sebelah sana dan Putros yang balik lagi ke kanan. Iya, kalau gua ngelihat tinggal di lini tengahnya dulu dari Persib Bandung. Kenapa Putros akhirnya meninggalkan sisi backline-nya Persib Bandung? Karena ketidakhadirannya Marco kan sebagai seorang breaker. Gua mau melihat dulu kalau at least misalkan Marco belum bisa balik ya, karena info terakhirnya Marco lagi penyembuhan di Qatar ya. Dan gua mau lihat bagaimana nanti apakah kita taruh dulu, misalkan berandai-andai misalkan Marco belum bisa balik ke pemain inti dari Persib Bandung, mungkin Putros akan kembali bermain sebagai breaker di engine room, Eliano di kanan, dan memberikan kesempatan bagi Kurzawa main sejak menit awal, karena pelan-pelan 2 game main sebagai pemain pengganti not bad buat Kurzawa, terutama di laga kedua ternyata benar-benar kualitasnya terlihat banget, walaupun mungkin itu level fitness atau match fitness Kurzawa belum jauh itu terbaik yang dimiliki oleh Kurzawa, tapi mungkin pergantiannya adalah tetap Reinders sebagai bukan RWB, right back RB. Left back-nya atau full back kirinya adalah Kurzawa untuk menggantikan Dewangga yang 2 pertandingan kemarin, terutama di laga pertama gue ngelihat menjadi titik lemah, dan pertandingan kedua tidak banyak memberikan impact ketika Persib melakukan serangan di sisi kiri. Dari sisi penyerang menarik karena Sergio Casal sudah beberapa kali dicoba dari bangku cadangan. Ramon Tanki juga masih menunjukkan etos kerja yang cukup baik walaupun dan celana ketatnya. Walaupun gol yang dicari bukan etos kerja. Lalu Willian Barros kemarin melakukan kesalahan konyol. Berginho cukup konsisten beberapa pertandingan karena memang menjadi vokal point penyerangan. Ada Etam, ada kemudian juga Sadil Ramdhani. Kira-kira tridente depan ini siapa ya? Kalau gue bicara trio lini serangnya Persib Bandung sih, gue favoritin Etam main di kiri, Berginho kanan, CF-nya masih Andrew Yang. Masih seperti laga lawan Ratchaburi, kirinya William Barros ya? William Barros kemarin, tapi gue ngelihat kayaknya ada kemungkinan Etam main sejak awal, Berginho stabil ya, mainnya stabil. Kalau dibilang bagus banget enggak, tapi bagus dia. Dia inilah efektif. Kayak Florian Wirtz di Liverpool lah, waktu belum cetak gol, belum cetak assist, tapi dari sistem dia tuh jalan gitu. Iya, bisa memainkan sistem yang diinginkan oleh Coach Boyan. Begitu juga dengan William Barros sebenarnya. Cuma mungkin ada satu persepsi buruk ya karena kartu merah yang didapatkan mungkin oleh akan William Barros. Sedikit mendapatkan shock terapi ya. Iya, mungkin ada punishment internal ya dari kubu Boyan, tapi apapun itu William Barros pastinya juga disiapkan kalau tidak menjadi pemain utama pasti sebagai super sub. Dan mungkin CF masih Andrew yang si gol karena gue ngelihat dibandingkan, gue nggak membandingkan secara jauh, tapi kalau gue ngelihat perbendaraan gol dan juga last game dari seluruh CF yang dimiliki oleh Persib, yaitu Andrew, Ramon dan juga Castle, Andrew harusnya menjadi pilihan utama, Dit. Iya, dan Adam Ales atau Lucho yang akan dimainkan mungkin? Gue masih kayaknya balik ke Lucho dulu deh kemarin. Tapi gue ngerasa Adam Ales main bagus loh kemarin. Karena kartu kuning aja, makanya diganti. Terlepas dari Adam Ales kemarin main sejak menit awal dan memang perform, kehadiran Lucho ini bisa menjadi pembeda adalah pemain yang bisa menjadi salah satu sebutannya tuh opsi. Kita tahu Lucho ini punya kemampuan tendangan jarak jauh, tendangan spekulasi. Dan kemarin sebenarnya lawan Ratchaburi di leg pertama kena tiang dan memang
pemain-pemain yang bisa melakukan eksekusi dari jarak jauh ini cukup spesial ya, karena bisa menambah opsi daya gedor tim yang ia bela gitu. Dan Lucho ini bisa menjadi pembeda ketika mungkin Persita main low block bermain dengan, karena kan tipenya Adam Aziz ini kan ini ya bukan ball winner ya, ball carrying gitu. Pemain yang hobi banget box to box gitu, seorang Adam Aziz. Jadi kayaknya akan lebih efektif jika Lucho dulu yang main, mungkin Adam Aziz disiapkan untuk babak kedua. Ya, dan Persib akan bermain tanggal 22. Iya, last game di game week ke-22. Ada berapa hari berarti untuk istirahat? 4 hari. Kan kemarin main tanggal 18 ya. Hanya 4 hari. 3 hari lah maksimal. 3 hari maksimal. Beruntungnya mainnya di kandang ya. Iya. Beruntungnya main di kandang, jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak kemana-mana. Jadi fokusnya istirahat dulu sehabis laga melawan Ratchaburi. Jadi ini jadi kesempatan untuk Persib melakukan recovery dulu secara keadaan, secara kondisi juga. Iya, dan di Super League saat bulan puasa itu bermain 8:30. Betul. Nah, jadi buka puasa dulu. Iya. Terawih sempat nggak sih terawih? Biasanya habis game. Kalau pemain itu habis game. Nah, jadi buka puasa dulu. Apakah ini akan mempengaruhi? Jatuh. Mempengaruhi match fitness dari pemain? Seharusnya sih enggak ya? Kalau level fitnessnya pemain enggak. Mungkin kalau gua sering tanya kepada pemain-pemain profesional, kalau di bulan puasa kan dari jam buka taruhlah jam 6:30, 7. Ya. Main kan 8:30, 2 jam kan cukup dekat ya. Ya. Biasanya pemain cuma batalin aja, pakai takjil atau kurma gitu. Gorengan enggak udah pasti. Ya. Teh atau minum. Kolak mungkin. Ya makanan kayak gitu tapi yang sehat ya. Biji salak yang sehat-sehat. Tapi makan beratnya biasanya habis game. Dan gua ngeliat ini kalau pemain profesional seharusnya sih nggak ada masalah sih, Dit. Ya. Paling saya aja nih udah mulai bunyi. Ada bunyi menurut saya manusia nih. Saya juga nih udah mulai bunyi nih, Rian. Nasi Padang, Rian. Ya enak Dit. Ya. Dan kalau kita lihat Persib ini akan mendapatkan tekanan karena di laga terakhir. Karena laga sebelumnya itu Persija akan bermain dan juga Borneo akan bermain. Nah, khusus untuk Persija setelah kalah lawan Arema, kemudian kemarin sempat bounce back mengembalikan asa kembali lawan PSM Makassar, yang mana ini duel klasik. Kita tahu final Piala Liga Indonesia tahun 2001. Betul. Ketika itu Bambang Pamungkas 2 gol. Ya, Aldo Barreto ya? Nggak ada Imran Carlos de Melo kok Aldo Barreto mah Carlos de Melo-nya tapi di Makassar ya, maksudnya Persijanya Leandro. Nah, sepanas apa duel Makassar dan Jakarta versi lo, Bib, kalau lo di atas lapangan ya? Di atas lapangan. Kalau kita tahu kan PSIM dengan Persis Solo, ya Persib, Persija. Kalau PSM dan juga Persija ini seperti apa? Ya ini kan duel, kalau bahasanya media cetak tuh duel perserikatan kan? Ya betul, duel klasik kan PSMS lawan Persib salah satunya gitu. Seperti itu. Persija Persebaya ini kan duel klasik, duel perserikatan, selalu punya cerita. 2 tim yang cukup sudah tua di Liga Indonesia, PSM kelahiran 1915, Persija 1928. Secara pertemuan mereka juga sudah atau habis sisa berarti lahirnya 1928 atau 1915 ya. Bisa juga ya. Persebaya sih yang habis sisa banget 1927. Terus kemudian kalau gue lihat memang di musim ini kondisinya PSM ini kan naik turun banget ya. Sempat ditukangi oleh Bernardo Tavares, akhirnya diganti oleh melepas Tavares dengan mendatangkan Thomas Trusias, sempat mendapatkan honeymoon season. Iya, berapa pertandingan menang? 4 game apa 5 game gitu dapat honeymoon season, terus habis itu di 7 game terakhir cuma dapat 1 kemenangan, Dit. Bahkan memang kondisinya PSM cukup limbung untuk menghadapi Persija, tapi PSM tetap PSM. Jika menghadapi Persija selalu punya harga diri tersendiri, selalu punya gengsi tersendiri untuk dipertahankan. Sirina Pace kalau bahasa Makassarnya, bahasa Bugisnya bisa gua adopsi gitu. Tapi Persija kalau kemungkinan besar akan main di JIS. Ya. Oh, di JIS ya? Di JIS, di Jakarta International Stadium. Karena GBK harus disteril menghadapi FIFA Series di akhir
Maret, berarti sebulan lagi, dan gua rasa Persija akan menghadapi PSM ini dengan kondisi yang cukup baik, terlepas dari sempat kalah dari Arema di kandang. Itu mungkin satu hook yang didapatkan oleh Coach Souza, tapi kembali menang lawan Bali United. Yang menjadi PR adalah ketika menghadapi Bali United itu gua nggak tahu, entah itu Mick Hopmair yang tampil gagah luar biasa di bawah Mistar karena menggagalkan peluang demi peluang yang didapatkan oleh marah. Persija Jakarta. Tapi memang balik lagi, Persija udah mulai, kan kemarin gue bilang Persija tuh at least dalam satu game bisa menciptakan 2 gol ya, tapi lawan Arema gagal mendapatkan 1 gol pun, dan lawan Bali beruntung dalam tanda kutip mendapatkan 1 gol. Ini mungkin harus ada perbaikan, 2 game terakhir hanya menciptakan 1 gol, walaupun biasanya rata-ratanya 2 gol per game. Ini dalam hanya mendapatkan 1 gol dalam 2 game, ini kan menjadi tanda tanya buat lini depan Persija yang diisi oleh Maxwell, Alano, dan juga mungkin nanti Aledin Ajairi. Gua rasa mungkin kehadiran kembalinya seorang Alano ya, kemarin kelihatan banget pas lawan Bali itu benar-benar menghidupkan lini serangnya Persija Jakarta, akan pastinya menjadi batu sandungan, menjadi obstacle buat pertahanannya PSM Makassar. Jadi trio Alano, Maxwell, dan juga Gustavo ditambah Alaidin mungkin akan memberikan ancaman buat pertahanan PSM. Ya, dan kemenangan dari Bali United di Iwayan Dipta yang sudah lama sekali. 8 tahun 8 tahun tidak terakhir pernah menang. 2018. Ya, betul. Ini pasti menumbuhkan kepercayaan diri bagaimana kutukan demi kutukan mulai dipecahkan, dipatahkan. Iya. Dan kemenangan lawan PSM menjadi harga mati kalau masih tetap mau berada di lingkaran pengejar gelar title musim ini, ya? title contender, karena tidak boleh hilang poin lagi, terutama bermain di kandang, entah itu di GBK maupun di JIS. Yes, betul. Jadi, gua sepakat. Persija Jakarta yang kita tahu diisi oleh pemain-pemain Brazil yang langsung tune in. Kemudian juga lini serang yang langsung menghiasi daftar top scorer. Yes, betul banget. Maxwell ya 12 Maxwell. gol. Tapi di 2 pertandingan terakhir mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Yes. Ini tadi yang lo bilang sudah menjadi problem ini. Apa yang harus dilakukan oleh Mauricio Souza agar bisa lebih efektif dan memaksimalkan Alano, Maxwell, Aliudin ini? Bukan Aliudin, Alaidin ya. Gue ngerasanya adalah kalau bicara Alaidin, mungkin dia kan 6 bulan gak bermain di kompetisi yang kompetitif ya. Harus diberikan minute play. Dia udah utamanya memberikan minute play. Tapi buat Maxwell dan juga Alano harusnya bermain lebih tim lagi. Sekarang mereka berdua bermain as a team, tapi menurut gue harus lebih tim lagi, harus lebih teamwork lagi, dan lebih fluid lagi. Terutama Alano yang menjadi shadow playmaker-nya Persija Jakarta, menjadi wide playmaker-nya Persija Jakarta dari sisi kanan. Karena ketika Alano udah masuk ke tengah, biasanya yang mengisi AMF entah Alaidin atau Witan akan mengisi posisi sayap kan. Dan gua rasa tinggal bagaimana Alano dalam memberikan end passing-nya atau end product-nya kepada Maxwell kepada Gustavo Almeida lebih efektif lagi untuk menjadikan itu sebuah gol. Karena gue ngeliat Maxwell kayak senang banget main Jogo Bonito gitu. Bola-bola cantik baru dia kasih umpan, padahal harusnya efektifnya gol. Kalau kita lihat golnya Persija lawan Bali United, itu kan prosesnya cepat banget. Rizky Ridho kirim umpan jauh, Maxwell terima, ajak ijik sekali, kirim crossing, Gustavo langsung sundut. Finishing, ya betul. Itu enak banget, itu gol futsal banget kalau gue bilang. Gol yang sangat indah prosesnya, gue bilang prosesnya. Dan gue semoga gak perlu belibet, coba pengen gocek-gocek, pengen Jogo Bonito. Yang penting adalah efektivitas, end produknya menjadi gol, udah paling utama itu. Dan kalau bicara efektivitas ya sebenarnya jika Alano lagi pengen banget ngejar gol, efektivitas didapatkan. Cuma kalau dari awal kadang-kadang Alano tuh kayak pengen mainin bola, harusnya lebih efektif aja sih. Ya, dan kita tahu juga, kita sempat bahas juga bahwa engine room dari Persija ini sempat kekurangan pemain, kekurangan opsi. Apakah engine room ini permasalahannya, problemnya sudah teratasi, Bib? Kalau gue lihat sih sudah cukup teratasi dengan ini ada blessing in disguise. Kita ingat ketika Jordi Amat dipaksa menjadi seorang DMF. Ternyata dia semakin fasih. Karena memang salah satu posisi terbaiknya Jordi Amat kan DMF. Tapi udah lama nggak
gunakan gitu. Tapi kemarin pas laga di akhir putaran pertama atau di awal putaran kedua sempat menjadi DMF dan kesininya menjadi DMF nggak masalah karena di pertandingan Persija ada Rido, ada Telles, ada Paulo Ricardo yang siap mengisi posisi Jordi Amat ketika mungkin DMF yang ditinggalkan Van Basten Souza yang sempat cedera. Jordi Amat bisa nge-replace itu dengan baik, dengan sangat menurut gua istimewa bermain bersama Fabio Calonego. Jika pun nggak ada Jordi Amat harus bermain sebagai seorang CB, masih ada Aditya Warman yang bisa menemani Fabio Calonego. Kalau dalam kondisi terbaiknya sih menurut gua Persija cukup oke, apalagi ada kehadiran Jan Mota yang belum main ya. Yang belum main ya. Kemarin dikasih nomor punggung 10, ternyata gue kira lawan Bali akan main karena udah masuk ke DSP, cuma masih disimpan sama Souza. Ya. Mungkin nanti lawan PSM Jan Mota bisa coming from bench, bukan tidak mungkin juga bisa main sejak awal ketika Van Basten belum bisa bermain sejak awal. Iya, dan bagaimana kalau Fajar Fatur Rahman? Fajar Fatur Rahman semakin oke, tapi kemarin pas lawan Arema itu yang menarik adalah Fajar Fatur Rahman main di satu set bareng Alaidin yang sama-sama pemain baru. Ini cukup disayangkan, tapi gue ngelihat ketika adanya Tubarau kembali dan Alano kembali bermain di posisi itu, Fajar Fatur Rahman nampak gak kikuk karena mungkin karena status dia sebagai pemain baru ya, jadi agak sedikit kesulitan, tapi pelan tapi pasti melakukan adaptasi. Gue ngerasa nggak ada masalah sih Fajar Fatur Rahman main di posisi right back dan juga Doni Pamungkas di left back. Ya. Ini udah enak banget sih sebenarnya. Udah komposisi yang terbaik lah. Ya, berarti Sen Patinama harus menunggu. Berjuang. Doni Tripamungkas melakukan kesalahan dan tidak perform pada pertandingan ya. Atau nggak lagi dipanggil timnas. Iya, atau lagi cedera. Ya, tapi karena memang Doni Tripamungkas mungkin sejauh ini belum ada celah untuk tergantikan ya. Betul, karena gue lihat Souza pun dengan berani melepas Alan Cardozo gitu ke Bayangkara yang dimana karena gue ngeliat Doni Pamungkas, mungkin Souza melihatnya juga Doni Pamungkas ini pemain yang super potensial, di usia masih 21 tahun. Main defense oke, main attacking juga sama baiknya. Jadi dengan tadi lu bilang nunggu Doni Pamungkas ada celah minor yang bisa dimanfaatkan oleh Sen Patinama. Bahkan Sen Patinama juga bilang ini Doni Pamungkas ternyata memang levelnya luar biasa dan gua harus berjuang fight untuk mendapatkan posisi left back kiri, berkompetisi di tim Persija itu sendiri. Dan gua rasa sih Doni Pamungkas kalau penampilannya grafiknya meningkat, panggilan tim nasional senior sih tinggal menunggu waktu. Ya. Kalau PSM sendiri, apa yang bisa dilakukan agar bisa meraih poin di JIS? Ya, gua rasa mungkin tinggal keberanian mereka ya. Ngelihat di putaran pertama mereka berhasil menang 2-0. Ya. Itu mungkin menjadi motivasi ekstra bagi PSM Makassar yang saat ini dalam 7 game cuma meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ya. Sisa 6-nya adalah kekalahan. Thomas Trusya juga dalam posisi terpojok karena hasil-hasil minor yang didapatkan oleh Jukweja. Gua rasa mungkin cara satu-satunya ya main pragmatis. Bukan tidak mungkin itu cara low block juga karena kalau Persija melawan tim terbuka, mereka senang banget, happy banget. Kayak melawan kayak Bali United kemarin main terbuka. Tapi kalau main low block, mereka kayak agak kurius, selalu penasaran, pengen nyerang. Akhirnya lupa bertahan, kayak kalah dari Arema. Jadi gue ngelihat cara satu-satunya main pragmatis dengan memanfaatkan serangan balik. Victor Detan bisa menjadi satu nama yang menjadi perusak pertahanan Persija dan juga ada Savio Roberto di lini tengahnya PSM Makassar. Iya, dan kalau kita lihat juga bukan hanya PSM Makassar yang berjuang untuk meraih poin dan memperbaiki catatan performa mereka ya, tapi juga ada Dewa United yang mana akan melawan salah satu title contender yang cukup konsisten sejauh ini di putaran kedua, Borneo Putra Samarinda, Borneo FC. Dan ini bagaimana Pesut Etam ingin menjaga konsistensinya. Ketika di putaran kedua mereka sudah sangat luar biasa baik bermain dan nggak mau cuma jadi kerikil. Mereka ingin menjadi bukan cuma batu sandungan, tapi memang mereka ingin menjadi salah satu title contender yang benar-benar serius. Beda 1 poin dengan Persib, meskipun Persib masih 1 game in hand. Sama-sama kan? Lawannya kan Borneo juga ya. Borneo, ini menarik ya. Ini laga Borneo lawan Persib nanti tanggal 15 Maret ini pasti
salah satu laga yang menentukan juga, tapi Borneo melawat ke Dewa United yang menurut gua ada perbaikan dari coach Jan Olde, pelan tapi pasti walaupun cenderung lambat, tapi tetap ada perbaikan. Bahkan sekarang Dewa United tuh udah ada stay di papan tengah. Ditambah sebenarnya yang menjadi keuntungan bagi Borneo adalah Dewa United fokusnya lagi kepecah karena di awal Maret nanti mereka akan bermain di AFC Challenge League. Karena mereka juga udah mereschedule laga melawan Persija juga ke 15 Maret. Jadi nanti 15 Maret tuh banyak laga tunda tuh. Oh, Borneo Persib, Persija, Dewa. Karena Dewa akan main di AFC Challenge League. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi semangat buat Dewa United sebelum menghadapi AFC Challenge League nanti, yaitu meraih kemenangan melawan Borneo FC. Ini laga yang cukup keras. Ini kemenangan yang mahal kalau bisa diraih, karena bukan cuman ingin meningkatkan kepercayaan diri mereka saja, tapi menang lawan salah satu title contender. Yes, karena akan meningkatkan, menjadi boosting spiritnya Dewa United, menaikkan spirit mereka, menaikkan juga psikologis tim dari Dewa United. Apalagi kan tadi gue bilang Dewa United pelan-pelan udah mendapatkan kemenangan-kemenangan yang cukup baik gitu. Dan ini laga yang cukup keras. Kenapa? Karena ini perang bintang gue bilang. The wall of the teamnya Dewa United melawan the wall of the teamnya Borneo, ini kan sama-sama diisi pemain berkualitas. Jadi menurut gue ini salah satu big match di pekan 22 yang jangan sampai dilewatkan. Gua nggak bisa memprediksi nanti, pasti gua akan memberikan prediksi skor, tapi gue yakin ini pasti akan ada hujan gol. Ditambah kita tahu di Dewa United ada sosok Lili Pali yang sempat lama main di Borneo, Borneo FC. Betul, dan ini bermain di BIS. Main di BIS? Di Banten International School. Bukan dong, Banten International Stadium. Iya, Banten International Stadium. Yang bagaimana musim ini masih belum terlihat keangkerannya. Yes. Ya mungkin angker sepinggir-pinggir jalannya aja ya. Angker gitu kan, sepi gitu. Sepi, kosong ya? Kosong. Iya, tapi tapi ada kemungkinan juga main di Tangerang deh kalau tidak salah ya. Di Indomilk. Karena persiapan menghadapi AFC Challenge League juga. Ya, jadi mungkin nanti kita tunggu jadwal rilis main di mananya ya. Dan untuk Borneo tidak ada kata kehilangan poin kalau ingin tetap mengejar Persib Bandung, sehingga nanti finalnya dalam tanda kutip finalnya ada di Segiri di tanggal 15 nanti. 15 Maret, betul. Ya, road to untuk kudeta Persib Bandung, peluangnya Borneo besar banget, ada banget. Tapi tinggal nanti gimana Borneo sebelum menghadapi Persib Bandung di Segiri tanggal 15 Maret bisa menjaga kemenangan. Begitu juga dengan Persib Bandung. Ini juga challenge buat Persib Bandung yang baru saja keluar lah, atau bisa dibilang gagal di ACL itu juga. Tinggal gimana kedua tim bisa menjaga mutu kualitas mereka berdua untuk di tanggal 15 Maret akan saling bertemu, saling baku pukul, baku hantam dan tanda kutip di atas lapangan. Ya kita nggak bisa, kita tahu Segiri ini cukup angker juga sama angkernya dengan GBLA, walaupun tidak seangker GBLA, tapi Segiri juga bisa memberikan teror tersendiri. Kita ingat di awal musim 2025-2026 Borneo seangker apa main di Segiri. Persija kebantai saat itu, banyak tim-tim kalah sebelum akhirnya Bali United berhasil meraih kemenangan di sana dan membuat Borneo agak seki. Tapi kali ini Borneo kembali mulai mendapatkan grafik permainan terbaiknya. Jadi laga melawan Dewa United bagi Borneo FC ini adalah laga hidup mati dan wajib meraih kemenangan 3 angka. Jan Olde versus Lafundes. Yes, ini dua pelatih yang memiliki cara bermain yang cukup menghibur. Jan Olde dengan total footballnya. Belanda banget. Lafundes dengan khas Brazil betul. Tapi dengan permainan yang sangat cepat, cantik dan pertahanan yang bagus. Pertahanannya kompak banget. Ini gue bingung nemuin skema yang sangat baik untuk membuat pertahanan yang bagus. Dan menurut gue kehadiran pemain baru dari Borneo FC sejauh ini menggantikan nama-nama lama juga cukup oke ya. Astana yang bermain bersama Juan Villa, Mariano Peralta. Jadi lini depannya Borneo ini tinggal siapa center forwardnya, tinggal nanti disuplai sama gelandang-gelandang, diservis udah enak banget, didistribusikan bola-bola yang memanjakan. Tinggal gimana CFG Borneo bisa menciptakan gol. Kemarin sih gue lihat ada satu nama yang dari Spanyol ya, cukup oke sih. Fernando Torres? Bukan. Dani Guiza. Ya. Bukan. Tunggu. Gue ngelihatnya nih pemain yang bisa menjadi
pembeda di putaran kedua kan ini menggantikan Joel Vinicius ya yang udah cabut dan juga Coutinho. Diego Tristan. Bukan dong. Ya. Ya, ini ada Caio Nunes dari Brazil yang kemarin mencetak gol lawan PSM Yogyakarta dan juga Koldo Obieta dari Spanyol. Ya, nah kira-kira bakal ada kudeta dan perubahan klasemen nggak ya di akhir pekan ke-22 ini karena ya? berpotensi banget. Betul, sangat berpotensi karena Dewa lawan Borneo itu cukup tricky, cukup ketat. PSM Persija juga cukup ketat dan juga Persita lawan Persib juga cukup ketat. Nah, prediksi skor Persib Persita. Persita kayak masih Persib deh menang tipis 1-0. Kalau gua 2-0. Oke. Persita Bisa. menang Persib. Persija PSM. Persija PSM kayaknya ngelihat PSM 7 game 5 kali kalah, 1 kali imbang, cuma menang sekali kayaknya, apalagi mainnya di JIS juga bagus banget rekornya buat Persija. Kayak Persija menang deh 2-0. Ya 3-1 sih feeling gua. Iya. Ada ngegolin kayaknya. Soalnya Alano Maxwell-nya lagi jos. Iya. Gandos. Dewa Borneo? Dewa Borneo, feeling gue di Borneo sih 1-2. Iya. Ya biar tetap seru lah ya. Iya. Tapi kasihan juga Dewa harus bounce back dong, harus balik lagi Mungkin nih. habis lawan Borneo. Karena lawannya Borneo sih, Dit. Kalau susah ya. lawannya PSBS kita bilang 1-2 kayaknya terlalu naif gitu. Lawannya Borneo lagi peringkat 2 di Super League. Ya udah, berarti kalau kayak gitu tidak ada perubahan. Kalau skornya kayak gitu nggak ada perubahan di klasemen. Panasnya ntar 15 Maret. Iya, akan tetap sama. Dan memang yang tetap sama bukan cuma klasemen mungkin saja di akhir pekan kedua-dua, tapi yang tetap sama adalah yang support kita. LED yang selalu support kita. Terima kasih LED. Terima kasih LED dan juga buat yang pengen seperti LED yang bisa support kita juga, bantu-bantu UMKM. Silakan DM ke Giba Bola, Giba Sport di Instagram. Siapa yang punya makanan, betul, apapun lah ya, jasa juga kalau pengen naruh tukang jasanya pijat di sini. misalnya kalian tukang pijat mau dipromosiin di sini boleh. DM aja DM. Misalnya kalian punya aparel, mungkin jersey-nya mau dipajang di sini, boleh. Monggo gitu. Kalau mau ngajak kerjasama dalam bentuk apapun, silakan DM Giba Sports ya di Instagram. DM aja, jangan malu-malu, kasih tahu produknya apa, seperti apa mekanismenya, nanti pasti direspon sama tim adminnya Giba Sports. Iya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, komen terus dan nonton terus Giba Bola. Jangan lupa buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan match-match seru dari Super League dan berita-berita seru dari Super League. Kalau gitu, sampai ketemu di episode Giba Bola selanjutnya. Gua Dita Pramudia pamit. Gua lalu bisa cabut. Ciao.